Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pratiwi, NIM 501190 kelas 2I Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengumpu Bapak Z Haryanto SH MH. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester, yaitu pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan, jelaskan. Yang pertama yaitu tahap menetapkan tujuan dengan serangkai tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, tahap merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman atas posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak kita capai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan sangat penting karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk mengembangkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statis yang didapat melalui komunikasi dan organisasi. Dan untuk tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan inter dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dalam proses perencanaan. Tahap keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkai kegiatan untuk pencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan ini meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Soal nomor 2, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Yaitu pertama, teori-teori petunjuk. Teori ini mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori-teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Faktor-faktor yang dipakai untuk memotivasi telah banyak dibahas di bagian sebelumnya, sehingga teori-teori ini tidak diliputi dalam teori-teori yang lain. Teori ini kadang-kadang disebut teori kebutuhan adalah berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan apa penyebab perilaku atau memutuskan pada pertanyaan apa dari motivasi ini. Teori-teori yang sangat terkenal diantaranya hierarki kebutuhan dari psikolog Abdurrahman Haji Maslow. Menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan, dan pengalaman bersangkutan mengikuti hierarki. Proses dapat dikembangkan sebagai berikut, yaitu pertama, kebutuhan aktualisasi diri dan memenuhi diri. Teoritis penggunaan potensi diri,
pertumbuhan pengembangan diri, terapan menyelesaikan pengusahaan yang bersifat menantang, melakukan pekerjaan kreatif, pengembangan keterampilan. Soal nomor 3, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu modal yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidikan maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pemimpin leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara ini demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Tantangan pembelajaran. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Semangat negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaik dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicari solusinya. Pertama, ketimpangan teknologi antar sekolah di kota besar dan daerah. Kedua, keterbatasan kompetensi guru dan pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya untuk memanfaatkan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Dan keempat, relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba tidak jarang membuat pendidikan dan siswa kaget, termasuk orang tua, bahkan semua orang yang berada di dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan di dalam berbagai tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir di semua ini. Dari kabupaten sampai ke kota, provinsi, pusat, bahkan dunia internasional, sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam memproses surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan sekolah untuk memberlakukan pelajaran dari rumah. Pendidikan merasa kaget karena harus mengubah sistem silabus dan proses belajar secara cepat. Pemerintah tidak harus sendiri upaya menggandeng banyaknya pihak. Penyediaan portal daring sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun leading sektor urusan kebijakan pembelajaran daring harus dikendalikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pemakaian teknologi juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuannya pendidikan, yakni teknologi pendidikan TP. Pembelajaran online tidak hanya memindai proses tatap muka dengan menggunakan aplikasi digital. Dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk, ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pelajaran online menjadi
efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dan memanfaatkan teknologi, yaitu mampu menghadirkan fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas, memberikan ilustrasi fenomenaan alam dan ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antar siswa, guru, dan siswa-siswa, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Namun, sangat sedikit guru yang memahami prinsip-prinsip di atas. Hal ini menuntut terkait utamanya para pengembangan teknologi pembelajaran harus lebih banyak berinovasi mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti COVID-19 saat ini. Ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, maksimum hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru membiasakan mengajar online, memperlakukan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidikan kaget. Ke depan harus ada kebijakan perubahan sistem untuk memperlakukan pembelajaran online di setiap mata pelajaran. Guru harus sudah menerapkan kebijakan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Keempat, guru harus mempunyai perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video konferensi. Keberadaan penangkatan minimal yang harus dimiliki guru sangat perlu dipikirkan bersama, baik pemerintahan, kabupaten, kota, atau provinsi dengan pusat termasuk orang tua. Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sudah banyak yang bergerak di bidang pemberian bantuan pengadaan perangkat teknologi, baik untuk siswa, guru, maupun sekolah. Kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembati dengan kebijakan teknologi, afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluaskan dengan kapasitas juga harus ditingkatkan. Pemerintahan Indonesia juga berhasil membantu infrastruktur komunikasi Pelapa Ring yang diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2019 menjadi tulang punggung intelektual digital dari Aceh hingga Papua, tapi jangkauan akses harus diperluaskan agar sebanyak mungkin sekolah, pendidikan, dan siswa merasakan manfaatnya. Pandemi COVID-19 memang menjadi efek kejutan bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dengan modern terpukul dan sebagai virus corona yang cepat mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari COVID-19 yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga jarak di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin inilah yang bisa kami jawab. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum.